Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ratna Clara dengan NIM C2401231012 dari MSP 60. Nah, di MSP itu kita tuh mempelajari tentang mata kuliah biomol atau biologi molekuler. Nah, di biomol sendiri itu kan kita mempelajari tentang DNA kan, tentang DNA ikan. Nah, tentunya untuk melakukan identifikasi DNA kita itu memerlukan PCR. Nah, PCR itu apa sih? Gimana cara melakukannya? Apa pengertiannya dan lain-lainnya. Jadi kita bahas di sini bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya menurut Indra Dewi et al. Tahun 2022, PCR atau polymerase chain reaction itu merupakan teknologi yang mampu melipat gandakan suatu fragmen DNA tertentu. Nah, lebih jelasnya itu kalau misalnya menurut buku dari McPherson, jadi PCR itu tuh disebut sebagai mesin fotokopi DNA. Nah, dia itu tuh tujuannya tuh bisa untuk mengisolasi gen apapun dari organisme apapun. Nah, dia juga bisa nanti menghasilkan sequencing genom. Setelah mengisolasi gen, kita tuh dapat menyesuaikan sequence-nya untuk memungkinkan cloning atau mutagenesis secara langsung. Dan kita juga dapat menetapkan uji diagnosis untuk mendeteksi bentuk mutan suatu gen. Nah, mungkin kalau misalnya ngedenger fotokopi, kelihatannya kayak ya gampang kan, kayak kita fotokopi aja kan, baru cuma fotokopi. Tapi tentunya walaupun disebut sebagai mesin fotokopi DNA, PCR ini tuh gak sesederhana itu. Jadi PCR itu melakukan proses yang rumit dan tentunya membutuhkan ketepatan dalam melakukan PCR tersebut. Jadi dalam melakukan PCR kita tuh memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada predenaturasi. Nah, menurut Kurniawati et al. Tahun 2019, jadi predenaturasi itu merupakan proses transkrip balik RNA, yaitu proses kebalikan transkripsi, yaitu mengcopy RNA menjadi DNA. Atau juga kan ini predenaturasi. Pre-nya itu kan bisa kita sebut sebagai langkah sebelum melakukan denaturasi. Nah, untuk denaturasi sendiri itu merupakan untaian ganda yang diubah menjadi untai tunggal. Jadi nanti si DNA-nya tersebut kan masih banyak tuh DNA-nya. Nah, itu tuh dia nanti bakal dipilih DNA tunggalnya di tahap denaturasi ini. Nah, denaturasi itu juga dilakukan di suhu 94 derajat Celcius. Nah, setelah denaturasi di suhu 94 derajat Celcius, nanti itu akan mengalami penurunan ke suhu 54 derajat Celcius yang dinamakan dengan annealing. Nah, annealing sendiri itu merupakan pelekatan primer pada DNA untai tunggal. Jadi nanti primernya itu akan menempel pada pangkal atau forward dan juga ujung atau reverse masing-masing dari DNA tunggal tersebut. Selanjutnya ada tahap elongasi. Nah, kalau misalnya untuk tahap elongasi itu merupakan menurut dari Herman et al. Tahun 2018, dia itu merupakan tahap sintesis DNA yang dikatalisis oleh enzim DNA polymerase. Nah, setelah dilakukan elongasi, ada juga pasca elongasi, yaitu pasca setelah melakukan elongasi tersebut. Nah, menurut Aulia et al. Tahun 2021, pasca elongasi itu dilakukan pada 72 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya setelah itu pastinya ada penyimpanan kan. Penyimpanannya itu adalah tahap sebelum kita melakukan predenaturasi. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya tentang PCR atau polymerase chain reaction. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.